Materi berikutnya, nih, rangkaian listrik, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1 dan kuat arus ya. Ini rangkaian listrik itu ada dua macam, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Kelemahan daripada rangkaian seri itu jika salah satu ujung kabelnya terputus, maka arus tidak dapat mengalir dan seluruh lampu akan mati. Ya, ini itu kelemahan daripada rangkaian seri. Jadi kalau ada beberapa lampu disusun secara seri, nanti kalau ada salah satu lampu mati akan mati semuanya. Ya, contohnya rangkaian seri adalah lampu penjor, lampu dekor itu yang biasa dipasang di tepi-tepi jalan, di rumah-rumah, di bangunan-bangunan, kantor-kantor pada waktu 17 Agustus itu ya. Itu rangkaiannya seri. Jadi kalau sampai ada satu lampu mati akan mati semuanya. Kemudian rangkaian kedua rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Contoh rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Nah, ya, gitu. Kelebihan dari rangkaian paralel, jika salah satu kabelnya terputus, maka nanti lampu itu tidak mati semuanya. Yang mati yang putus itu saja. Ya. Jadi arus masih tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung. Ya, sehingga tidak semua lampu akan mati. Ya. Nah, berikutnya, hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Nih. Kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu. Ya, asal suhu penghantarnya tetap dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Kuat ya, ini rumusnya ini nanti. Ini kalimatnya, definisinya, ini rumusnya. Pasti sesuai. Kuat arus I sebanding dengan beda potensial V. Atau istilah lainnya tegangan, dan berbanding terbalik per dengan hambatannya per R. Nah, ya jadi I sama dengan V per R. Ya, kuat arus I sebanding dengan beda potensial. I kuat arus, V tegangan atau beda potensial, R hambatan. Ya, dah ini diingat-ingat rumusnya. I sama dengan V per R. Ini contoh soalnya. Ya. Sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial, V berarti 12 volt. Ternyata timbul kuat arus I, yaitu 0,3 ampere. Berapakah hambatan filamen lampu pijar itu? Hambatan R berapa? Ya, diketahui beda potensial V-nya 12 volt. Nih, kuat arusnya I 0,3 ampere, ditanya R-nya. R sama dengan V per I. Jadi I sama dengan V per R berarti R sama dengan V per I. Ya, ini tadi kan I sama dengan V per R. Maka kalau ditanya R ya sama dengan V per I. Dia tinggal memasukkan V-nya 12, I-nya 0,3. Ya, ini diundur, komanya menjadi 3. Ini tambah 01, 120 dibagi 3 sama dengan 40. Ya. Ini, contoh kedua. Sebuah penghantar dialiri arus sebesar 0,5 ampere, arus kuat arus I 0,5 ampere. Jika hambatannya 12 ohm, hambatan R 12 ohm, berapakah beda potensialnya? V-nya berapa volt? Rumusnya V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R berarti V sama dengan I kali R. Ya. I-nya 0,5, R-nya 12, setengahnya 12 sama dengan 6, ya, 6 volt. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Ini. Sebuah rangkaian listrik mempunyai beda potensial V, ya, 12 volt. Berapakah kuat arusnya? I-nya berapa? Jika hambatannya 4 ohm, R-nya 4. Nah, maka I sama dengan V per R, V-nya 12, R-nya 4. Ini 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya. Nah, ini nanti silakan ada soal dikerjakan, didiskusikan.
Ya, soal diskusi yang kedua ini silahkan nanti dikerjakan, didiskusikan. Ya, ya. Berikutnya hukum Kirchhoff 1. Ya, hukum Kirchhoff 1. Ya, ini. Ya. Ini bunyinya hukum Kirchhoff itu seperti ini. I masuk sama dengan I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya, pokoknya cabangnya ya. Sama dengan I keluar. Jadi I masuk sama dengan jumlah I percabangan sama dengan I keluar. Ini bunyi hukum Kirchhoff 1. Misalnya rangkaian ini. Ya, ini I yang masuk, ini I yang keluar. Nanti ini besarnya sama dengan ini. Ini besarnya sama dengan jumlah I1, I2 dan I3 ya. Misalnya ini 5, maka ini nanti juga 5. Misalnya ini 5, maka nanti jumlah ini harus 5. Misalnya 2, 2, 1. Nah, gitu. Itulah bunyi hukum Kirchhoff 1. Ya. Ini contohnya misalnya. Ya, ada rangkaian seperti ini. I masuknya 12 ampere. Ya. I1-nya 2 ampere. I3-nya 3 ampere. Berapa I2-nya? Nah, maka I2-nya ini sama dengan ya, ini 12 dikurangi ini tambah ini. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Ya, jadi ini 3, ini 2. Ya, ini berapa? Nah, kalau dijumlah ini harus 12. Ya, maka ini sama dengan 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Tuh ya. Kita lanjut. Contoh lagi misalnya ini. Ya, rangkaian ini. Ya. I masuknya 40 ampere. Di cabang 3, ini 10, ini 25, kan berarti 35. I1-nya berapa? Ya berarti 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Nah ini, I1-nya 5. Ya ini I2, berapa I2? I2 kita telusur. I1-nya tadi 5, ya dah, ini 5. Di sini berapa? 10, berarti 5 tambah 10. Ini 15. I2 15. I3-nya berapa? I3 ini kan I keluar sama dengan I masuk. Karena I masuknya 40 berarti I3 juga 40. Gitu loh. Atau kalau ditelusur dijumlahkan, ini asalnya dari ini, I2. I2 15 ditambah ini berapa? Cari aja. Oh 25. 15 ditambah 25 sama dengan 40. Ya itu ya. Itulah hukum Kirchhoff 1. Nah, silakan. Ini soal-soalnya didiskusikan, ya, didiskusikan dengan temannya. Berikutnya ini ya, ada 12 soal. Silahkan didiskusikan dengan temannya. Selesai, terima kasih.